والله المدرب ما في شك اليوم قدم عمل مميز، واعتقد انه يعني ما في شك انه ان شاء الله حيكون مستمر، وتحديدا في كاس العالم القادم. مدرب يبذل ناصر، اكيد مشاعر عظيمه، كيف شفت المنتخب اليوم مع الإمارات؟ الحمد لله، كان اهم شيء هو التاهل لكاس العالم. ما كانت سهله لان لما تلعب مباراتين. Tak terima Indonesia dapat slot Piala Dunia dari FIFA, Arab dan Qatar tantang kembali nyali Indonesia, sampai sebut tak layak isi slot Piala Dunia gantikan Iran. Tapi di sisi lain, ada tekanan kuat dari negara-negara lain yang ingin memastikan semuanya tetap berjalan sesuai aturan. Dan ketika bicara soal aturan, satu nama langsung muncul sebagai kandidat paling masuk akal, Uni Emirat Arab. Secara posisi di kualifikasi, secara kualitas tim dan secara kedekatan dengan jalur menuju Piala Dunia, UEA memang jauh lebih unggul. Mereka tidak datang dari luar sistem, mereka masih berada di orbit persaingan. Jadi wajar kalau dorongan ke arah UEA terasa sangat kuat. Masalahnya narasi dari Iran tadi seperti menabrak semua logika itu. Seolah ada jalur cepat yang tiba-tiba muncul, jalur yang tidak melewati proses panjang yang sudah dijalani semua tim. Dan ini yang membuat AFC mulai berada dalam posisi sulit. Karena sebagai konfederasi mereka harus menjaga keseimbangan. Mereka tidak bisa membiarkan satu keputusan merusak kredibilitas seluruh sistem. Tapi di sisi lain, mereka juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan situasi darurat yang mungkin terjadi pada Iran. Tekanan akhirnya mengarah ke satu titik pusat FIFA. Semua mata tertuju ke sana karena hanya FIFA yang punya wewenang penuh untuk menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan disinilah dilema terbesar muncul. Kalau FIFA menerima skenario Indonesia langsung masuk, maka itu akan jadi keputusan yang paling kontroversial dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Tapi kalau ditolak, maka harapan yang sudah terlanjur tumbuh akan langsung runtuh meninggalkan kekecewaan besar. Untuk menghindari itu, mulai muncul satu skenario yang dianggap paling aman. Playoff dadakan, sebuah jalan tengah yang tidak sepenuhnya memihak siapapun, tapi tetap menjaga prinsip kompetisi. Dalam skenario ini, beberapa tim dari Asia akan dipertemukan untuk memperebutkan satu slot yang ditinggalkan Iran. Dan disinilah nama Indonesia kembali muncul bukan sebagai penerima hadiah, tapi sebagai peserta yang harus bertarung. Namun di balik semua itu, realita tetap berbicara, Indonesia harus menghadapi tim-tim yang secara kualitas berada di atas. Uni Emirat Arab dengan pengalaman dan stabilitasnya, Oman dengan konsistensinya, bahkan kemungkinan tekanan bermain di kawasan Timur Tengah yang tidak pernah mudah. Semua itu jadi tantangan besar. Kalau dilihat secara objektif, peluang Indonesia mungkin hanya kecil, tipis, bahkan nyaris tidak terlihat. Tapi justru disitulah letak daya tariknya, karena sepak bola tidak selalu berjalan sesuai angka dan statistik. Ada momen di mana yang tidak diunggulkan justru menciptakan kejutan. Dan itulah yang sekarang dipegang oleh publik Indonesia. Harapan bukan karena pasti, tapi karena mungkin. Sementara itu, negara-negara Timur Tengah terus mendorong satu hal, jangan sampai keputusan ini keluar dari jalur logika. Mereka tidak mau sistem yang sudah dibangun bertahun-tahun rusak hanya karena satu situasi. Mereka ingin memastikan bahwa siapapun yang lolos itu karena mereka layak, bukan karena ditunjuk. Dan di tengah semua itu, Indonesia berdiri di posisi yang unik. Bukan favorit, bukan juga penonton sepenuhnya, tapi berada di tengah cerita yang besar. Cerita yang bisa berubah arah kapan saja, antara harapan yang terus membesar dan realita yang terus menekan. Sekarang semuanya tinggal menunggu keputusan yang akan menentukan arah cerita ini. Apakah FIFA akan memilih jalur aman dengan playoff atau mengambil keputusan berani yang bisa mengubah sejarah? Apakah Indonesia akan benar-benar mendapatkan kesempatan itu atau hanya jadi bagian dari drama yang lewat begitu saja? Karena satu hal yang pasti, kalau sampai Indonesia benar-benar masuk ke Piala Dunia lewat jalur ini, itu bukan hanya sekadar pencapaian. Itu akan jadi cerita yang terus dibahas, diperdebatkan, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Dan mungkin itu alasan kenapa hati ini mulai gak tenang. Karena untuk pertama kalinya mimpi itu terasa dekat walaupun kita tahu jaraknya masih jauh. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Makin ruwet aja nih.
Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.